Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi sama aku Sindra di channel Klien Universe. Pada kesempatan kali ini aku mau mengupas salah satu film kisah nyata yang menyayat hati kita semua. Cerita berfokus pada seorang gadis remaja yang bernama Tanya Kach. Ia disekap selama lebih dari 10 tahun oleh seorang pria. Film ini bukan hanya sekedar drama biografi, melainkan ini adalah cermin betapa manipulasi, pengkhianatan, dan kontrol psikologis bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Bagi teman-teman yang baru bergabung bisa klik dulu subscribe-nya ya. Oke, let's check this out. Tanya adalah seorang gadis yang saat itu masih berusia 14 tahun. Ia tinggal di kota kecil yang bernama McKeesport di Pennsylvania setelah kedua orang tuanya bercerai. Ia pun hidup bersama dengan ayahnya. Namun, sayangnya hubungan Tanya dengan sang ayah tidaklah harmonis. Tanya merasa tidak didengar apalagi dicintai. Oleh karena itu, ia pun merasa kesepian. Seolah tak ada satupun orang yang peduli padanya. Saat Tanya masuk ke sekolah menengah di Cornell Middle School, ia berharap kehidupan barunya lebih baik. Sayangnya lagi-lagi ia justru mendapat diskriminasi oleh teman-teman sekelasnya. Akhirnya, Tanya merasa semakin terisolasi. Tak punya siapapun untuk bisa diajak bicara. Di tengah keterpurukan emosional inilah ia bertemu dengan Thomas House, atau yang lebih dikenal sebagai Tom House, yaitu seorang petugas keamanan sekolah yang berusia 38 tahun. Ia mulai memperhatikan Tanya, mulai dari bertanya kabar sampai menjadi teman curhat Tanya. Hingga saat itulah Tanya mulai merasa dihargai oleh seseorang. See you here tomorrow then, if you don't mind my making you a little less cool. You're okay, Mr. Seiring waktu berjalan, kedekatan antara Tanya dan Tom semakin berkembang. Tom mulai sering mengajak Tanya berbicara dengannya secara pribadi dan bahkan memberikan perhatian lebih daripada guru-guru lainnya. Tom melihat kelemahan Tanya dan mulai memanfaatkannya. Ia memposisikan diri sebagai satu-satunya orang yang mengerti dan menyayangi Tanya. Bahkan, Tom mulai merayu Tanya dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Tanya yang masih labil dan haus akan kasih sayang, mulai mempercayainya. I'm sorry. Don't be. You remembered. Saat itu tepat di tahun 1996. Pada hari itu Tom berusaha meyakinkan Tanya untuk melarikan diri dari rumah. Ia berkata bahwa dunia tidak menginginkannya, bahwa ayahnya tidak mencintainya, dan hanya Tom yang peduli. Dengan demikian, Tanya mulai memutuskan pergi menyelinap keluar dari rumahnya. Tanya, Mom, we haven't talking to you. Tanya, what are you doing here? Come on. Tom membawanya ke rumah orang tuanya sendiri. Ia bergegas menyembunyikan Tanya di kamar atas. Tanya juga diberi nama baru oleh Tom yaitu Nikki Ellen. Ia juga dilarang oleh Tom untuk menyebutkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tom menambahkan bahwa tak mungkin ada orang yang akan mencarinya dan jika ia memaksa untuk keluar, justru mungkin Tanya akan ditangkap atau diperlakukan lebih buruk oleh orang lain. Selama Tanya hidup di kamar kecil itu, ia tidak diizinkan keluar kecuali malam hari saat semua orang tidur, untuk mandi sampai ke toilet, atau sekedar melakukan hal lain. Ia pun tetap harus menunggu izin dari Tom. What are you doing? I thought I told you to be quiet. Have you been like this all day? Here. Tanya juga tidak diperbolehkan menonton televisi, membaca koran, atau tahu berita dari dunia luar, sampai-sampai Tanya lupa apakah ia masih dicari oleh keluarganya sendiri, ataukah tidak sama sekali. Yang pasti yang ia ketahui hanyalah versi dunia yang diberikan oleh Tom, sebuah versi di mana ia hanya pantas hidup dalam bayang-bayang. Tom juga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan emosional pada Tanya selama masa ia tinggal, dan karena Tanya mulai disekap sejak usia 14 tahun. Ia pun mengalami kebingungan emosional antara cinta, ketakutan, dan ketergantungan. Setelah sekitar 1 dekade, Tom mulai memberi sedikit kebebasan. Ia mengizinkan Tanya keluar rumah, tapi tetap dalam identitas palsu sebagai Nikki. Ia tak pernah boleh berbicara jujur kepada siapapun. Tell anybody who you are if you are even 1 minute late. If I find you, I'll kill you. Tanya mulai mengenal lingkungan sekitar. Ia beberapa kali pergi ke toko-toko lokal, termasuk ke sebuah toko convenience store tempat di mana pemiliknya begitu ramah dan baik hati. Namun akibat berbagai macam ancaman oleh Tom, Tanya pun memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitas aslinya kepada orang lain.
Tanya yang saat itu sudah berusia lebih dari 24 tahun. Merasa aneh dengan kebebasan yang tiba-tiba diberikan Tom. Tapi benih keberanian mulai tumbuh. Ia mulai mempertanyakan hidupnya. Dan ia pun berpikir, apakah benar tidak ada siapapun yang mencariku? Pikirnya. Dengan berbagai pertimbangan dan seringnya mendapat tekanan oleh Tom, pemikirannya juga bertambah kritis. Lalu, di sebuah toko tempat Tanya sering mampir, akhirnya ia mulai memiliki keberanian. Tanya mendekati pemilik toko dan membisikkan kebenaran bahwa, namaku Tanya Cash. Aku hilang sejak aku remaja. Aku bukan Nikki. Aku telah disekap. My name isn't Nikki. What? My name is Tanya Cash, and I'm a missing person. Si pemilik toko itu pun terkejut, lalu segera bertindak. Ia pun langsung mengecek berita orang hilang di sebuah internet. Setelah menemukan bukti kebenaran tersebut, ia pun langsung menghubungi polisi. Saat di rumah ketika berkumpul dengan ayah ibunya, Tom pun ditangkap. My house and bully my son around? Ma'am, your son has been holding this young lady for 10 years now, since she was 14 years old. Dunia akhirnya tahu bahwa Tanya tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya terkunci di sebuah kamar oleh pria yang ia kira selama ini sebagai pelindungnya. Namun pria itulah justru yang menghancurkan masa remajanya. Kehidupan Tanya setelah dibebaskan tentu tidaklah mudah. Ia harus menghadapi trauma bertahun-tahun, membangun ulang hubungannya dengan keluarga, dan belajar kembali bagaimana hidup menjadi manusia normal pada umumnya. Tanya, I'd like to take the moment to praise you both for being so dedicated to this work, coming every week, even when it's hard. Tanya mulai menulis buku, berbicara di berbagai konferensi, dan menjadi aktivis penyintas pelecehan. Ia ingin kisahnya menjadi peringatan bagi semua orang, bahwa predator bisa datang dari siapa saja, bahkan orang-orang terdekat yang dipercaya. Kisah Tanya bukan hanya tentang penyekapan, tapi tentang harapan dan tentang kekuatan yang bisa muncul bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Semoga kita semua bisa belajar untuk lebih peduli dan tidak pernah menyepelekan tanda-tanda manipulasi yang datang dari orang lain. Bagi teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya, kalian bisa nonton filmnya yang berjudul The Girl Locked Upstairs, The Tanya Cash Story. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Share, like, and subscribe. See you next video. My life. What excuse do you think you could have for breaking my rules?